Memilih saya kemarin, kira-kira begitu lah. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah, kira-kira gitu. Tapi Bapak sekalian, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini Billy ikut teman-teman, tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang, daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu relax juga kita, sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu perindo milih siapa. Maksudnya tidak penting, sudah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke depan, kita mau nengok ke depan. Tapi di 2017 perindo memang dukung Anies di Jakarta, gitu. Iya, betul kan? Betul. Jadi di Jakarta perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati putusan hakim, apapun perasaan kita. Hormati. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang Bapak sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Lus. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya nggak punya mikrofon, Pak, nggak punya media, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya. Jadi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah.